Syukur alhamdulillah, mari kita kembali melanjutkan kajian kitab Syajaratul Ma'arif wal Akhwal wa Salihil Aqwal wal A'mal karya Izzuddin Abdussalam yang dikenal dengan Sultanul Ulama, ya, hafizahullah taala rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini perlu disampaikan materi sebelumnya, nanti kemudian kita sambung dengan materi yang baru. Kemarin kita sudah membahas tentang faslun fi adabil Quran, yaitu fasal di mana kita belajar tentang bagaimana adab berquran, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Yang jelas, jadi kita semua akan mulia bersama Al-Quran, maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai mau'idhah, sebagai rahmah, sebagaimana fungsi-fungsi Al-Quran, hudan lil muttaqin wa mau'idhatan wa rahmatan lil mu'minin, bahkan menjadi syifa lima fis sudur, maka insyaallah kita juga akan terangkat, akan mulia bersama Al-Quran. Jadi fihi dzikrukum itu artinya fihi syarafukum. Jadi kami telah laqad anzalnal Qur'ana, sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Quran ilaika padamu Muhammad, fihi dzikrukum afala taqilun, ai fihi syarafukum, di dalamnya ada penyebutan kamu, maksudnya kamu akan disebut, kamu akan dimuliakan, fihi syarafukum, fihi fadlakum, fihi darajatikum, fihi darajatukum, semuanya ada di situ. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, apakah tidak menggunakan akalnya? Begitu juga kita semua ketika berakhlak dengan akhlak Quran, maka sudah barang tentu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan beliau bersama Al-Quran, Allah muliakan beliau dengan akhlak Quran, bahkan Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau pujian kita ini ada apa-apanya, kita memuji Rasulullah sudah pasti, sudah layak, tapi ini Allah yang memuji, Allah yang memuji. Masya Allah, kalau Allah memuji itu luar biasa. Jadi kalau kita ingin juga dipuji oleh Allah, maka dipuji oleh Allah, bukan manusia yang memuji, tapi Allah yang memuji, Allah membanggakan. Jadi kalau kita ini ingin dibanggakan Allah, maka kita harus berada di majelis ilmu, berada di majelis Quran, karena diantara keutamaan orang yang berada di majelis ilmu dibanggakan oleh Allah, namanya disebut-sebut di depan para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, itu berarti disebut, dimuliakan, dibanggakan. Jadi seperti itu, masya Allah. Itulah barokahnya orang yang dekat sama Al-Quran. Jadi di mana saja pokoknya dekat aja sama Al-Quran, insya Allah nanti akan dikenal, akan mulia, lama-lama akan kemudian diperhitungkan, tidak saja diperhitungkan, bahkan kemudian nanti diikuti, walaupun awalnya dimusuhi. Coba Rasulullah dan para sahabat kan sebelum turun Al-Quran, Mekah itu kan gak diperhitungkan sama sekali, tapi karena di situ kemudian diturunkan Al-Quran, Al-Quran kemudian dihidupkan, masya Allah. Al-Quran kemudian diberikan porsi, berikan tempat yang luar biasa di hati-hati kaum muslimin, maka kemudian kota Mekah yang dulu tidak pernah diperhitungkan kemudian
mulai diperhitungkan, mulai dikenal. Bahkan setelah itu luar biasa, tidak saja diperhitungkan, ya, kemudian menjadi panutan, menjadi rujukan dan kemudian diikuti. Nah, begitulah kita insya Allah. Ma'at kita juga begitu. Insya Allah. Pokoknya istiqomah aja dengan Quran, pasti nanti barokahnya akan kita rasakan. Ya. Baik, kita lanjut pada materi baru. Poin ketiga, saya baca dulu. Ya. Faslun fi bayani fadailil a'malidz zahirati wal batinati. Baik, saya baca, diikuti. Faslun fi bayani fadailil a'mali adz-zahirati wal batinati. Baik, judulnya adalah ya, fasal ya, pembahasan tentang penjelasan keutamaan amal yang zahir dan yang batin. Jadi amal itu ada yang bersifat zahir, yang nampak, ada yang bersifat batin, yang tidak nampak. Ya, amal hati, amal batin, ada amal zahir. Nah, semuanya ini memiliki fadail, memiliki keutamaan-keutamaan. Baik itu amal zahir maupun amal batin, di situ terdapat keutamaan. Ya. Baik. Saya baca untuk paragraf pertama. Tashruful a'malu, sama-sama, tashruful a'malu adz-zahiratu wal batinatu bi anfusiha wa muta'allaqatiha wa thamaratiha wa bima hiya wasilatun ilaihi wa hathatun alaihi. Setelah ini gantian ya nanti yang baca dari Pak Warsino dulu ya. Insyaallah. Ada sudah ada anunya. Poin ketiga, bab ketiga. Sudah di-share di? Sudah di-share. Di-share ke Mujahid. Sudah. Nah, tinggal pesen langsung dikirim dari Jakarta. Oh, sini aja. Ya, insyaallah. Baik, saya baca dulu ya terjemahannya tentang bismillah. Beliau mengatakan kenapa umat Islam harus ya membiasakan diri untuk membaca bismillah, karena yukhalif, untuk menyelisih orang-orang musyrik. Itu tasyrufu, mulia. Ya, mulia kenapa? Amal-amal yang bersifat zahir dan batin itu mulia, menjadi mulia. Tasyrufu bi anfusiha, karena ya dirinya, karena substansi ya, amal itu sendiri, nilai amal itu sendiri. Ya, amal yang bersifat lahir itu mulia, sholat itu mulia, ya, kemudian zikir itu mulia, khauf itu mulia, misalkan itu amal batin ya. Ya, roja itu mulia. Itu ya karena bi'anfusiha. Bi'anfusiha itu karena substansinya, artinya dirinya sendiri itu mulia. Kemudian wa muta'allaqatiha, dan muta'allaqah yang terkait, yang ada hubungannya dengan dia, dengan amal-amal yang zahir dan batin tadi, itu juga akan jadi mulia. Yang ada hubungannya, ada sangkut pautnya. Ya, contohnya ya, menghafal Quran itu mulia. Ya, menghafal Quran kan mulia. Masya Allah, kitab suci dihafalin. Ya, dipahami, dipelajari, dikaji, diamalkan kan mulia. Nah, kalau ada orang yang mendirikan pondok, memfasilitasi, kemudian Al-Quran di situ dipelajari, Al-Quran itu dihafalkan, maka itu ikut menjadi mulia. Karena ada kaitannya. Insyaallah. Kalau bahasa hadis itu ala inna dunya mal'unatun ma fiha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat sia-sia, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, enggak ada nilainya illa zikrullah wa mawala.
kecuali zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah dan yang menopangnya, yang ada hubungannya, insyaallah. Jadi gitu ya. Kemudian wathamaratiha, dan buahnya itu juga menjadi mulia. Karena amal itu tadi mulia, sholat misalkan kan mulia, maka buahnya jadi mulia. Yang terkait dengan sholat juga mulia, ya. Insyaallah. Menghafal Quran mulia, yang terkait dengan menghafal Quran mulia, buahnya mulia. Wabima hiya, dan dengan apa-apa yang dia itu wasilatun, menjadi wasilah, menjadi perantara ilaihi, kepadanya. Wasilah, ya, jadi penghubung menuju amal tadi itu jadi mulia. Ya, duwe pit ngaji itu mulia, ya. Naik sepeda motor, naik pit, naik mobil menuju pengajian menjadi mulia, ya. Tapi asal muasal mulia itu ya substansi amal tadi, tapi yang kemudian terkait itu menjadi ikut mulia. Insyaallah barokah jadinya, ya, insyaallah. Wahathatun alaihi, wahathah itu pendorong, yakhutsu ala, hatha yakhutsu itu motivasi, pendorong, dan pendorong atasnya itu juga ikut mulia. Apa yang mendorong dia, yang menjadi pemicu, itu juga menjadi mulia. Masya Allah, ya. Jadi saya ulangi, Syekh Izzuddin Abdus Salam, ya, rahimahullah, mengatakan bahwa amal yang zahir, yang batin itu mulia, menjadi mulia karena nilainya sendiri, substansinya sendiri, dan yang terkait dengannya buahnya, dan apa-apa yang menjadi wasilah, ya, menjadi perantara ke sana dan pendorong ke sana, maka itu juga menjadi mulia. Nggih, Pak Warsino, dua ya, 3 lah, ya, 2,5 atau 3 ya. Nanti pas ngepasi titik, kalau saya bilang kafa cukup berarti sudah gantian. Silakan. Terusnya, iya. Gak apa-apa, santai ya. Pak Sulaiman udah nyoba kemarin, Masya Allah. Kamu Zamil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalu fa afdalu a'malina mudhafilah. Fa afdalu a'malina ma'rifatul dzati was sifati li anna muta'alliqatiha. Di situ tulisannya nggak saya rujukan, di situ mu'allaqah gitu. Muta'allaqatiha. Li anna muta'allaqatiha asraful mu'allaqati. Ya, boleh mu'allaqah dan muta'alliqat juga boleh. Ya. Terus Wa samaruha afdalu samarati. Wa kadzalika jami'u ma yata'allaqu wa kadzalika jami'u ma yata'allaqu billahi minat ta'ati fa inna ijabatahu afdalul ijabati wa ta'atuhu afdalut ta'ati. Nah, baik, sampai di situ dulu, insyaallah. Ahsanta. Baik, fa afdalu a'malina ma'rifatul dzati was sifati. Maka seutama-utama amal kita, fa afdalu a'malina mudhafilah ya, afdalu a'malina, seutama-utama dari amal kita itu adalah ma'rifatul dzati was sifat, mengenal zat Allah dan sifatnya. Kita mengenal zat Allah,
Allah itu ahad, Allah itu Masya Allah Rahman, Allah ya Rahim, Allah sifat-sifatnya Allah ya, semua yang terkait dengan Allah, terkait dengan pengenalan terhadap zat dan sifatnya Allah. Jadi Allah itu meliputi zat dan sifat. Ada lagi nanti asma ya, ada asma, nama-nama Allah, ada zatnya, ada sifatnya ya. Maka itu menjadi afdal. Karena apa? Mengenal terkait langsung dengan Allah. Jadi apapun bentuk ya, yang terkait dengan Allah, bentuk pengenalan kepada Allah, pada zatnya Allah, sifatnya Allah, itu menjadi afdal. Afdalu a'malina. Kenapa? Li'anna muta'allaqatiha asraful muta'alliqat. Karena sesungguhnya ya, mu'alif mengatakan, kalau mu'alif li'anna muta'allaqatiha, karena keterkaitan dengannya, dengan ma'rifah, mengenal zatnya Allah dan sifatnya itu asraful muta'alliqat, yaitu semulia-mulia keterkaitan, asraful muta'alliqat. Jadi yang terkait dengan Allah itu Masya Allah, Allah itu zat yang maha mulia, yang terkait dengan Allah. Kita mengenal zatnya Allah, afdal, paling besar ya, paling asraf. Wa thamaru afdalu thamarat, dan buahnya, buah ma'rifatnya. Tadi kan rumusnya kan dia diawalkan seperti itu. Jadi amal zahir dan batin itu menjadi mulia karena substansinya dan yang terkait dengannya dan buahnya dan apa-apa yang menjadi wasilah kepadanya dan pendorongnya, kan gitu. Nah, ini sekarang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul dzat wa sifat. Ya. Itu menjadi asraful muta'alliqat, bahkan buahnya, buah mengenal Allah, afdhalul thamarat ya, ma'rifat. Buahnya itu apa? Buah ma'rifat itu ya, kita ta'zim, kita taat, kita tunduk sama Allah, kita tawadhu, tadarru, khudu sama Allah. Karena orang mengenal Allah itu ada buahnya, ma'rifatnya itu ada, thamarul ma'rifat, buah ma'rifat itu ada. Maka itu afdhalul thamarat. Wa kadzalika jami'u ma yata'allaqu billahi minat ta'at. Begitu juga segala sesuatu, jami'u ma, segala sesuatu yang terkait dengan Allah berupa ketaatan, itu juga afdal. Insyaallah. Fa inna ijabatu afdalul ijabat. Maka sesungguhnya memenuhi panggilan Allah, ijabah itu memenuhinya ya, memenuhi panggilan Allah itu afdalul ijabat, seutama-utama memenuhi panggilan. Kenapa? Karena kaitannya dengan Allah ya, memenuhi panggilan mudir, memenuhi panggilan ya kepala tua panitia kajian apa ini, kalam juang ya, itu afdal. Tapi kalau kemudian ada kaitannya dengan ini panggilan Allah, maka itu menjadi afdal. Ada apa afdal? Jadi tidak hanya panggilan kita saja, ini ada sambungannya ini. Kalam juang ini ada sambungannya, panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Maka ini sesuatu yang afdal ya. Masya Allah. Wa ta'atu afdalut ta'at, dan ketaatan kepadanya itu merupakan afdalut ta'at, seutama-utama dari ketaatan ya. Insyaallah bahasanya bagus ini, memang luar biasa ini. Baik, berikutnya yang belum antum belum ya? Ayo antum. Insyaallah dapat bagian walaupun berapa halaman, berapa lembar, berapa baris. Fadhal akhi Yakub. Redaksinya sesuai dengan atasnya. Tadi wa ta'atahu afdalut ta'at, terus wa ta'atahu
makhafat wa muraqabatahu. Ya wis gak apa-apa wis dimatiin belakang selamat ya wis gak apa-apa. Muraqabat ya terus mahabatahu wal inabata. Baik, sampai di situ. Allah santa. Baik, wa ta'atu afdalut ta'at. Wa ta'atahu ya, kembalinya wa di sini kan inna dari anna itu ya. Jadi isimnya anna ya. Nyambungnya ke situ. Fa inna ijabatahu kan. Maka di sini wa ta'atahu afdalut ta'at. Dan ketaatan kepada Allah itu afdalut ta'at, seutama-utama ketaatan. Wa ibadatahu, dan beribadah kepadanya a'dhamul ibadat. Ya, atau afdalul ibadat ya, beribadah kepada Allah juga begitu. Wa makhafatahu, takut kepada Allah itu ajalul ya, insyaallah ajalul makhafat, seagung-agungnya takutnya kita kepada Allah itu ajalul makhafati. Wa muraqabatahu, dan begitu juga muraqabah, pengawasannya Allah ajmalul muraqabati, seindah-indah sebagus-bagus pengawasan. Kalau pengawasannya manusia kan ya kadang ada salahnya, kadang ada teledornya, tapi pengawasan Allah ajmalul muraqabat. Wa mahabbatahu, begitu juga mencintainya akmalul mahabbat, sesempurna mahabbah ya, cinta. Wa mahabatahu, mahabah pemberian ya, hibah, pemberiannya itu a'lal mahabat, adalah setinggi-tinggi pemberian. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah pemberian mahabah, mauhabah ya, Allah itu kan mauhabah, pemberian ya, hibah ya. Jadi kan ada orang yang diberikan oleh Allah pemberian itu luar biasa, a'lal mahabat. Kalau Allah yang ngasih, Allah memberikan mauhabah ya, berupa ilmu, berupa hikmah, berupa kesabaran, itu luar biasa, langsung diberi sama Allah, a'lal mahabat. Wal inabata ilaihi khairul inabat, begitu juga kembali kepada Allah, sikap kembali kepada Allah itu khairul inabat. Insyaallah. Berikutnya untuk tak kelihatan, insyaallah. Wa dzikrahu asyrafu. Nih pakai kitab nih. Bagus, dioret-oret malah kalau punya kitabnya. Wa dzikrahu asyrafu min kulli dzikrin wa syukrahu ajmalu min kulli syukrin. Nah, terus wa sabara bi hukmihi afdalu min kulli sabrin wal fikra wal fikra fi awsafihi afdalu min kulli fikrin. Ya, sampai di situ. Barakallah. Baik, insyaallah. Berikutnya ya, wa dzikrahu, dan mengingat Allah. Mengingat Allah, zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Mengingat Allah itu asrafu min kulli dzikrin, seutama-utama dari semua bentuk ingatan, semua zikir. Ngingat istri, ngingat anak, ngingat teman, itu enggak ada nilainya. Ya ada, namun asrafnya itu di zikir kepada Allah. Zikirnya kepada Allah itu harus banyak. Yadhkurunallaha katsira. Makanya orang beriman itu zikirnya kepada Allah harus banyak. Kalau orang munafik itu sedikit. Ya, la yadhkuruna illa qalila. Mereka zikir tapi sedikit. Ya. Karena apa itu afdhalu dzikir?
La ilaha illallah itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu afdhalul dzikri qaulu la ilaha illallah. Zikir. Banyak zikir. Wa syukrahu ajmalu min kulli syukrin, dan bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah itu ajmal, sebagus-bagus dari semua bentuk syukur. Kita berterima kasih sama orang, ya bagus. Tapi kalau nggak pernah berterima kasih sama Allah, ya nggak. Makanya kita ini harus berterima kasih dulu sama Allah, baru kepada orang yang berjasa kepada kita. Itu memang perintah. Kita tak boleh menafikan jasa orang. Ya, maka Nabi juga memerintahkan, bahkan indikator orang itu berterima kasih kepada Allah kalau dia juga berterima kasih kepada orang lain. May yaskurin nas man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih sama orang, hakikatnya dia belum berterima kasih sama Allah. Tapi berterima kasih sama manusia itu masih, tanpa kemudian berterima kasih kepada Allah, nggak ada nilainya. Artinya harus Allah tetap nomor satu. Ya, washkuruli wali walidayya, washkuruli, berterima kasihlah kamu kepadaku, baru kepada orang tuaku, orang tuamu. Kenapa harus berterima kasih sama orang tua? Ya, Allah memerintahkan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu menghilangkan kebaikan orang lain. Ya, tidak boleh pelit lah mengucapkan jazakallah khair, syukron kasiron, barakallahu fikum kepada orang. Nah, itu bagian dari bersyukur kepada Allah. Tetapi syukurnya kita kepada Allah itu ajmalu min kulli syukrin. Bahkan berikutnya wasabru li hukmi, dan sabar terhadap hukum Allah dalam kita melaksanakan perintah Allah, afdalu min kulli sabrin, seutama-utama dari segala bentuk kesabaran. Sabar ngaji, sabar menegakkan sholat, sabar, ya pokoknya terkait dengan sabarnya kita kepada hukum Allah. Makanya dalam Al-Quran kan wasbir li hukmi rabbik, sabarlah kamu terhadap ya, hukum dari Tuhan. Wasbir li hukmi rabbik wala tuti'il, wasbir li hukmi rabbik wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Baik. Wal fikra fi awsafi, dan memikirkan di dalam sifat-sifatnya, afdalu min kulli fikrin, seutama-utama dari segala bentuk fikir, memikirkan, merenungkan. Jadi kalau kita merenungkan kebesaran Allah, sifat-sifatnya Allah, itu afdal min kulli fikrin. Wa raja'u, dan roja, harapan kita kepada Allah, ya, tumpuan kita, harapan kita punya harapan. Ya, harus orang beriman itu harus punya harapan. Kalau nggak punya harapan, ya berarti kita nggak punya iman. Ya, orang kafir berjuang capek, susah, ya, letih, ya. Kemudian kalau mereka luka, kamu juga luka. Kalau mereka capek, ya capek. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Harapan kepada Allah. Minallahi ma la yarjun. Fa in gimana? Ta'lamuna kama ta'lamun. Nah, kalau mereka itu sakit, kamu juga sakit. Kalau mereka itu capek, ya kamu juga capek. Tapi bedanya adalah, ya, kita punya harapan, mereka nggak punya harapan. Nah, harapan kita ini kepada Allah. Capeknya kita ini ada harapan, ada pahala di situ. Ya, susahnya kita di dunia masih ada harapan. Miskinnya kita di dunia masih ada harapan. Tapi orang kafir miskin nggak ada harapan. Kaya harapannya cuma dunia. Wa du'aahu aula min kulli du'a, dan doa kita kepada Allah juga aula, ya, merupakan sesuatu yang lebih utama, aula, dari segala bentuk permohonan, segala bentuk doa. Maka menangislah. Jika kamu tidak bisa menangis, maka buat kondisikan supaya kamu bisa nangis. Artinya pura-pura nangis. Loh, baca Quran itu kualitasnya sampai nangis, angel ya. Kalau hatinya nggak bersih, kadang-kadang ya susah. Kadang ya bisa nangis, kadang enggak.
Ya. Kadang-kadang kondisi batin itu yang kalau bersih hatinya kadang-kadang cepat tersentuh, ya nangis. Bahkan ulama-ulama dulu sampai menjerit, sampai kemudian pingsan. Ada yang baca Quran langsung mati. Ya, itu ulama-ulama salaf. Baca Quran pingsan itu banyak. Baca Quran nggak cuma nangis pingsan, ini sampai menjerit. Ya, otomatis ada yang sampai langsung meninggal pas baca Quran. Masya Allah. Kan nangisnya kita ini tengah malam tahajud nangis itu afdalu min kulli buka. Ya, menangis kita. Makanya tangisan yang berkualitas itu kan diantaranya tangisan orang yang berada di kegelapan malam, di tengah kesunyiannya fafadat ainahu, memucurkan yaitu air matanya, menangis. Ya, di waktu sunyi, di waktu kesunyian di tengah malam bisa nangis, itu masya Allah nangis yang berkualitas. Baca Quran nangis berkualitas. Ya, takut kepada Allah, takut dengan ancaman Allah, nangis, itu nangis berkualitas. Ya, nanti seneni sampai kepala sekolah nangis, ya nangisnya untuk dimarahi suaminya nangis, ya itu nangis kurang berkualitas. Insyaallah. Wal haya'u afdalu min kulli haya', dan rasa malu dari pada Allah minhu darinya afdalu min kulli haya', adalah afdal seutama-utama dari segala bentuk malu. Jadi kita malunya kepada Allah itu afdalul haya', malu sama Allah. Ini penting itu. Rasa malu ini penting kepada Allah, tapi ya paling tinggi. Jangan malu sama orang ustad. Malu sama orang ya bagus-bagus saja. Waduh, nanti ada ustad rek. Masa nggak sregep, masa nggak ikut halakoh, masa nggak ikut pengajian. Itu malu. Itu udah lumayan maluan. Daripada nggak punya malu. Salah nggak malu. Berbuat dosa nggak malu, naudzubillah. Makanya kalau ada orang berbuat salah masih malu, masih merahasiakan, masih sembunyi, itu masih lumayan. Lah ada orang yang terang-terangan nggak punya rasa malu, wah itu udah nggak diampuni sama Allah. Makanya kan ada hadis itu ya, gimana hadisnya, ilal mujahirun itu, ilal mujahirin ya, kullu ummati mu'afin ilal mujahirin. Semua umatku itu masih berpotensi dimaafkan oleh Allah kalau berbuat salah. Illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan menjaharkan, nggak punya malu. Tapi yang paling bagus ya malu kepada Allah. Berbuat baik, mau maksiat takut, malu sama Allah, dilihat Allah, malu. Nah, itu penting. Wah itu, ini urusan hati semua ini. Ya ini kan tadi amal dohir dan amal batin. Insyaallah. Kemudian wal fana, dan fana, ya sesuatu yang fana, yang sudah fana itu fi afdal min kulli fana, ketiadaan, maksudnya fana ya. Ya, fana itu artinya ya apa Ustaz? Ya, hal-hal yang sifatnya fana, yang bersifat sementara, yang ya, itu di dalamnya afdalu min kulli fana. Wasakha li ajlihi afdalu min kulli sakha, dan sikap sakha, dermawan ya, sakha karenanya li ajli, karena keagungannya afdalu min kulli sakha, seutama-utama dari segala bentuk kedermawanan. Baik, berikutnya Ustaz Rifai, wal tijaa ilaihi, sampai selesaikan nanti satu bab insyaallah biar dapat barokahnya. Ini kita ngalap barokah ya ceritanya, ngaji kitab ini sambil niatnya ngalap barokah ya toh? Karena mualifnya yang nyusun mikir, kita yang cuman ngalap barokahnya sambil istifadah.
Wat-tadarru'a li haibatihi tasannu'i. Satu lagi. Wat-tadallula Baik, insyaallah santa. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya iltija, kembali ya, sikap kembali kita kepada Allah afdal min kulli iltija. Jadi kembali. Wat tadarru ya, tunduk kita, ketundukan hati kita li haibati, karena haibah itu wibawanya Allah. Jadi kita tadarru, rendah merasa tadarru, rendah hati, rendah diri ya, kepada, karena haibah wibawanya Allah itu afdalut tadarru. Wa tahasyu, khusyuk, takutnya kita li azamati, karena keagungannya afdalut tahasyu. Pokoknya kalau kita takut sama Allah karena keagungannya itu afdalut tahasyu. Wa tasannu lahu, tasannu, berbuatnya kita, berkaryanya kita untuknya afdalut tasannu. Masya Allah, kita ini berbuat, berkarya ya, tasannu, beramal, berbuat, berkarya itu karena Allah itu Masya Allah afdalut tasannu. Kita berbuat apa karya kita untuk kita persembahkan untuk Islam ini, apa karya kita untuk Allah ini. Nah, ini penting. Wah, ini afdalut tasannu. Kita ini harus punya karya ya, jangan sampai kita mati tidak punya prestasi, tidak punya karya. Kalau ulama-ulama dahulu kan pengukir sejarah, membuat sejarah. Masa kita cuma menikmati sejarah atau membaca sejarah? Kata Pak Noto sih jangan. Kalau Pak Noto jangan cuma belajar sejarah, buat sejarah, buat karya, buat prestasi. Ya, insya Allah. Apa prestasi kita, apa karya kita itu penting. Karena kalau harimau mati itu masih meninggalkan belangnya, gajah masih mati masih meninggalkan gadingnya lama, gadingnya itu sampai beratus-ratus tahun masih ada. Tapi kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Masa hanya meninggalkan utang dan jandanya? Astagfirullah. Harus ada karya. Imam Nawawi itu masih hidup seolah-olah umurnya 45 tahun, tapi karyanya Masya Allah, mu'alafatnya itu. Imam Nawawi luar biasa, barokah ilmunya, karyanya hari ini Masya Allah dinikmati. Seolah-olah beliau masih hidup walaupun sudah mati, tapi masih hidup. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, tidak tua. Imam Nawawi 45, Imam Syafi'i 54, kebalikannya. Ya, kalau Ustadz Abdul Said 58. Ya. Pak Kamto 55, 56. Nah, ada karyanya Pak Kamto itu, Gunung Kidul. Karyanya Sragen. Sudah ada karyanya. Ya, orang pasti mengenangi. Bicara Gunung Kidul mesti Pak Kamto. Bicara Sragen ada Pak Sragen. Gitu. Ada. Masya Allah ya. Afdalut tasannu. Wat tadallul ya, hina, merasa hina. Tadallul, tadarru tadi rendah hati ya, kali tadallul itu hampir sama dengan tadarru ya. Li izzati, karena keagungannya afdalut tadallul. Berikutnya Mas Utsaimin. Wat tajammula, wa tajammula tajammul, mempercantik, memperindah. Tajammula, tajammala ya, tajammul, tajammula. Ayo, wat tajammula bima'rifatihi
tajammuli. Oh iya. Harus sarap. Ben aman katanya. Terus wat tada'ufa afdalu. Terus wat talat li ajlihi talattufi wa ta'arrufa ta'arrufi. Masya Allah, dah, barakallah, ahsanta, insyaallah. Tajammul, mempercindah, mempercantik bimakrifatihi, dengan makrifatnya, afdalu tajammul. Jadi kalau kita itu mempercantik diri kita, mempercantik akhlak kita, ya, dengan makrifat Allah, karena makrifat kita kepada Allah, kita perbagus pribadi kita, perangai kita, akhlak kita, hati kita, itu afdalu tajammul, karena kita tajammul itu karena Allah, karena makrifat kepada Allah. Wa tada'uf, merasa lemah, li ajli, karena keagungannya, afdalut tada'uf. Ya Allah, saya enggak mampu, ya Allah, ya Allah, saya ini lemah, ya Allah, saya ini bodoh, ya Allah. Itu merasa lemah seperti itu, afdalut tada'uf. Ya Allah, enggak mampu saya ini. Ya Allah, urusannya banyak ini, ya Allah. Ya toh? Masya Allah, masalah santri oke terus ini, ya Allah. Masalah ya amanah di organisasi, amanah di pondok, ya Allah, mau PDB, ya Allah, targetnya apa tahun ini, tantangannya, kompetitornya banyak sekali, ya Allah. Lah merasa lemah seperti itu bagus, karena nggak mampu kita, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Wat talatuf, ya, talatuf, kelembutan, ya, li ajli, karena keagungannya kita juga latif, rasa lembut, ya, afdalut talatuf, sama anak ramah, sama santri juga lembut, ya, latif, kita karena keagungan Allah, ya, sama orang awam juga talatuf, masya Allah, itu afdalut talatuf. Wa ta'arrufa dzatihi wa sifati wa ahkami afdalut ta'arrufi, mengenal zatnya dan sifatnya dan hukum-hukum Allah, hukum-hukumnya, mengenal hukum halal haram, ya, mengenal ini, ya, syariat Allah, hukum Allah, afdalut ta'arruf, seutama-utama pengenalan. Berikutnya yang terakhir, Pak Muzamil, Pak Bunang, putaran kedua, ya Pak Muzamil, sudah, insyaallah. Ayo Pak Muzamil. Wal inqita'a, wal inqita'a ilaihi, belum ketemu. Wah, harus pakai kitab lagi. Ya, ternyata ya. Ya, insyaallah nanti diusahakan punya kitab lah. Bisa dioret-oret, ya. Inqita'i wal istima'a lahu insiraha li amrihi wal barakah bi ta'atihi afrahi wa adabahu adabi wa ahzabahu khairul ahzabi fatuba ma'abi. Masya Allah, asanta, Masya Allah, jamil, ya. Taib, baik.
sekarang ingkita, memutus segala hubungan karena Allah, nggak apa-apa, memutus segala. Misalnya sementara kita memutus dunia, memutus karena kesenangan dunia, demi Allah itu afdalul ingkita. Karena kadang-kadang kita harus memutus, tidak selamanya kita sambung saja terus dengan dunia. Kalau dunia itu kemudian menghalangi kita untuk sambung kepada Allah, sementara dunia kita putus. Kalau HP itu kemudian kok semakin memutus hubungan kita kepada Allah, HP sementara diputus. Kalau Instagram yang kita punya itu sementara kok memutus hubungan kita dengan Allah, malah menyambungkan dengan setan, maka sementara Instagramnya diputus. Ya, Pak Utsaimin. Insyaallah. Jadi segala bentuk hubungan kita ini kadang-kadang diputus, hubungan kita dengan dunia perlu diputus agar kita sambung dengan Allah lagi. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya, ya. Apa yang menyebabkan kita nggak bisa sholat tahajud? Karena kita terlalu sambung dengan apa? Sambung dengan ngobrol sama teman. Jadi sebab kita nggak bisa sambung dengan Allah, nggak bisa tahajud. Nah itu diputus. Sementara saya habis sisa nggak ngobrol kecuali ngaji, kecuali zikir, kecuali baca Quran, supaya nanti bisa bangun malam. Harus begitu. Apa yang bisa memutus hubungan kita dengan Allah, ya itu harus kita sikapi. Jangan sampai kita terlena. Kalau terlena, kita berarti selalu ya mengorbankan hubungan kita, putus hubungan dengan Allah karena kita sambung hubungan dengan dunia. Jangan sampai. Wal inqita'a ilai afdhalul inqita', wal istima'a lahu afdhalul istima'. Mendengarkan lahu padanya, istima', mendengarkan kebaikan, mendengarkan mauidhah, mendengarkan afdhalul istima', mendengarkan Quran. Wal insyirah li amrih, lapang dada terhadap perintahnya itu afdhalul insyirah. Lapang dada dengan perintah Allah, tidak ada haraj, tidak ada beban, sholat enteng, lapang, mau ngaji enteng, insyaallah insyirah. Yasrah suduruhu lil Islam, lapang dada menerima panggilan Islam, menerima syarat Islam. Tidak ada pilihan. Kalau Allah sudah memutuskan dan Rasul, sami'na wa ata'na. Ada insyirah seperti itu afdhalul insyirah. Wal farah bi ta'atih afdhalul afrah. Tak farah, senangnya kita, bunganya kita, bahagianya kita karena ketaatan kepada Allah, afdhalul afrah. Jadi orang itu bahagia nyekel duit dengan bahagia sholat tahajud, lebih mana? Kualitas mana? Mas Ayub nyekel duit sayuto ya guyu, tapi maca Quran sak juz hatinya puas, sholat tahajud istiqomah, podo-podo senengi. Mana yang lebih kualitas? Tahajud. Oh, tapi ya angel tuh biasanya angel. Masya Allah. Ya makanya falyafrahu itu perintah ya. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi farah itu memang diperintahkan karena karunia Allah, karena iman, dalam tafsir karena Quran. Ya, kalau Imam Suyuti mengatakan wa rahmatuhu karena kamu menjadi ahli Quran. Ya, karena Quran dan Allah menjadikan kamu ahli Quran itu harus falyafrahu. Hendaknya kamu tuh senang. Ada yang menafsirkan wa rahmatuhu ay ta'atuhu wa ibadatu, taat dan beribadah kepada Allah kita harus senang. Ya, setelah ma'rifat, setelah kita dapat iman. Insyaallah. Berikutnya wa adabu afdalul adab, dan beradab dengannya, beradab dengan akhlak Allah, beradab dengan adab Al-Quran, afdalul adab, wa ahzabahu khairul ahzab, dan bahkan kita menjadi pasukan, menjadi golongannya Allah, ada sebaik-baik golongan. Ahzab, Hizbullah itu khairul ahzab, kita ini menjadi barisannya, pasukan Allah. Itu sebaik-baik pasukan, partainya Allah itu sebaik-baik partai. Sekarang kan partai banyak nih. Ya, kamu misalkan tidak ikut partai mana-mana, kamu cukup jadi partainya Allah. Wah, itu sudah khairul ahzab. Pokoknya ada Hizbut Tahrir. Sekarang dibubarkan nasibnya. Insyaallah pengennya jadi Hizbullah. Ya, kalau di Libanon ada Hizbullah, tapi ternyata ketipu umat Islam.
Teletung ternyata Syiah. Aduh, dulu inginnya bergabung di sana itu para ulama di sana, kecelik. Di sana bar menang, Ahlussunnah malah digantung, dibunuh. Ternyata revolusi Syiah. Dulunya revolusi Islam Iran, so menang. Menjadi wah semua euforia. Masya Allah, ada revolusi ya, Republik Islam. Ternyata kaget di sana. Setelah disitulah. Jadi ya Ahzab yang sesungguhnya ya dalam Al-Quran itu, mana ayatnya? Fa inna hizballah humul ghalibun. Ya, sebelumnya itulah wa may yatawallallahu wa rasuluhu walil mu'minin fa inna hizballah humul ghalibun itulah. Itu hizbullah yang benar. Yang auliyanya itu pembelaannya, kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, itulah hizbullah yang sejati. Ya. Terus fatuba lahum wa husnu ma'ab, ditutup dengan kalimat maka beruntunglah, bejo. Fatuba ya, tutlaku alal husna, ya, baiklah, alal khair tafsirnya, alal jannah wa ala sajarati fil jannah wa qala al-Bukhari fu'la min kulli syai'in thayyib. Jadi kalimat tuba itu bentuk fu'la, artinya maknanya min kulli syai'in thayyib, segala sesuatu yang baik. Masya Allah. Tuba itu wazannya fu'la, artinya min kulli syai'in thayyib, itu menurut Imam Bukhari. Tapi tuba itu bermakna husna, bermakna alal khair, bermakna alal jannah, syajaratu fil jannah. Itu beberapa penjelasan tuba wa husnu ma'ab, dan bejolah, beruntunglah, baiklah dia. Masya Allah, surga bagi dia ya, segala bentuk kebaikan bagi dia, bagi orang yang wa husnu ma'ab, bagi mereka, dan sebaik-baik tempat kembali. Baik, saya pikir itu jam 9 tepat, lebih menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Satu bab, kalau nanti babnya pendek ya 2 bab, insya Allah dicicil, ditelateni, insya Allah nanti sampai sendiri ya, sambil istifadah, ngalap barokahnya. Ulama merenung, menulis begini, disebut sampai dijuluki Sultanul Ulama. Nah, kita ini ngambil ilmunya dikit-dikit supaya ketularan keberkahan ya ulama, ilmunya ulama, keikhlasannya ulama ya, kebaikannya ulama. Ini banyak sekali keberkahannya, insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.